lakukan riset gitu dan, bikin planning di material kita. Jadi benar-benar dipersiapkanlah. Nah, jangan mempercayai, secara polos gitu ya. Jangan terlalu percaya sumber yang Anda baca, gitu. Wikipedia, jangan terlalu percaya. Semua bisa ngedit situ kok. Nanti ada yang ngedit, sengaja salah ngedit, sengaja menyesatkan gitu, Anda ikut tersesat. Nah, Anda harus memvalidasi, membandingkan, cari dengan, istilahnya itu, kalau saya bikin paper untuk penelitian tuh biasanya saya cari banyak paper gitu, dari banyak sumber, dari berbagai perspektif, lalu saya baca, saya bandingkan, gitu. Nah, nanti terkonfirmasi, oh ini memang benar teorinya seperti ini, gitu. Cari, paper sumbernya, siapa ini yang menelurkan misalnya, Albert Einstein, cari paper dia pertama yang nulis tentang teori itu, misalnya teori eee, cahaya tentang tentang dualisme cahaya misalnya. Nah, kita cari, kita baca. Jadi cari sampai ke sumbernya bilang seperti apa. Nah, itu cara validasi, informasi. Nah, lalu dikonfrontasi dengan perspektif yang lain, supaya kita lebih kaya gitu. Jadi jangan pakai kacamata kuda. Kacamata kuda itu kalau dipakai ya cuman bisa lihat lurus. Karena apa? Supaya mudah di-drive, mudah disetir sama kusirnya, ditarik tali kekangnya ke kanan, kudanya ke kanan gitu, ya kan. Dan dia hanya bisa lihat yang di depan, nurut aja jadinya. Nah, fokus gitu, tapi yang mudah di-drive. Nah, banyak perspektif memperkaya wawasan kita. Kita nanti waktu kita menyampaikan konten, cara menjelaskan kita ini jadi lebih, bijak lah gitu. Nah, lalu pakai mind map. Mind map ini tools yang sangat efektif untuk menguraikan gitu ya, menguraikan, satu topik gitu menjadi subtopik-subtopik yang penting. Nah, saya sering pakai ini untuk nulis paper, untuk penelitian. Kemarin untuk nulis buku ya, saya uraikan pakai mind map. Jadi kelihatan, ke-track semua, oh ini di bab ini perlu ini. Oh ada yang kurang, oh ini ada ketambahan, ini kayaknya nggak perlu bisa kita coret. Nah ini terstruktur jadinya, bahan yang akan kita, sampaikan itu jadi terstruktur. Nah, informasi ini harus kita perhatikan strukturnya. Ini terkait konten ya. Konten ketika kita mau public speaking, mau ngomong di depan umum, ini kan kita menyampaikan informasi. Harus kita perhatikan strukturnya. Jangan sampai kita menyampaikannya itu enggak terstruktur, acak gitu. Itu membuat pusing banyak orang, gitu. Wah, ini kok lompat-lompat. Yang audiensnya pusing sendiri, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kecewa, gitu. Atau, mungkin nggak kecewa, tapi pas ditanya, jelas, nggak jelas. Karena mereka nggak menemukan, nggak bisa, nggak bisa mengkaitkan gitu informasi itu mereka serap, tapi di dalam otak mereka nggak bisa menciptakan keterkaitan, saling keterkaitan antar komponen informasinya gitu. Nah, akhirnya apa? Ya terjadi fenomena yang kita sebut dengan nggak paham, salah paham, gagal paham, nggak mudeng, dan sebagainya. Itu karena itu.